Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eko Wisoniaso. Saya berasal dari Bali, nomor 12. Di video kali ini saya akan membuat sebuah percobaan di mana tujuan dari percobaan tersebut adalah untuk mengetahui apakah suhu dan luas permukaan dapat mempengaruhi laju suatu reaksi. Bahan-bahan yang kita perlukan yang pertama adalah gelas dan yang kedua adalah tablet yang seperti ini. Dan cara kerja dari uji coba kita kali ini adalah kita akan isikan gelas tersebut dengan air yang suhunya berbeda-beda, mulai dari dingin, air biasa, dan air panas. Dan kemudian kita masukkan tablet tersebut, dan setelah itu kita akan catat waktu yang diperlukan untuk tablet ini larut dalam air tersebut. Setelah itu, yang kedua adalah untuk mengetahui apakah luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi dengan cara tablet ini akan kita bandingkan antara tablet yang utuh dan kita bagi 4 dan masukkan ke dalam suatu gelas yang berbeda antara tablet yang utuh dan yang dibagi 4 dan kita bandingkan yang mana yang lebih cepat. Oke, langsung saja kita ke ujinya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mulai dengan air dingin dan ini sudah ada stopwatch kita untuk mencatat waktunya. Kita akan masukkan tabletnya. Oleh tidur ya. Kita mulai. Kayaknya nggak larut ya. Kita tunggu sampai 2 menit. Kalau masih belum larut juga, oke teman-teman, ini sudah 2 menit 1 detik tapi nggak larut-larut juga. Jadi kita tulis saja, mana tuh tablet, suhu dingin tidak larut. Oke, kita masuk yang kedua dengan air biasa. Baik, kali ini dengan yang kedua yaitu air biasa. Kita pakai yang tablet yang warna kuning. Stopwatchnya. Waduh. Kita
Mulai. Oh, sudah mulai larut, teman-teman. Kita tunggu sampai dia benar-benar larut. Kalau pakai air yang biasa ini tanda-tanda larutnya itu kelihatan. Kalau yang ini yang dingin nih sama sekali nggak larut. Kita tunggu sampai dia benar-benar hancur. Oke teman-teman, ini sudah 2 menit tapi belum larut semua. Kita tunggu lagi sambil kita memperhatikan. Kita tunggu sampai 5 menit aja. Nanti kalau yang pakai air hangat udah habis, yang pas 5 menit berarti lebih cepat yang air hangat bandingkan daripada air yang biasa. Kita tunggu aja 5 menit.
Baik teman-teman, jadi di sini sudah 5 menit lewat 2 detik. Tapi ini kayaknya masih setengah kurang lah kalau kita bandingin sama yang air dingin tadi. Yang air dingin sama sekali nggak ke larut gitu dalam airnya. Tapi yang ini kan agak sedikit larut. Kita tulis saja dalam waktu 5 menit 2 detik larut mungkin setengah lebih banyak setengah larut. Seberapa ya kira-kira? Kita tulislah 1/4, larutnya 1/4. Oke, yang selanjutnya kita akan ambil air panas dulu. Oke teman-teman, jadi kita masuk yang ketiga. Ini stopwatchnya sudah saya preset dan kita pakai yang warna orange sekarang. Kok pilihnya warna kuning? Rasanya beda. Oke, kita naik. Reaksinya lebih cepat kayaknya. Kalau kita pakai air yang lebih hangat, reaksinya kayaknya lebih cepat. Kita tunggu juga sampai 5 menit. Apakah yang larut tuh lebih banyak dari yang air biasa atau mungkin lebih sedikit gitu. Kita lihat bersama-sama. Mulai larut dia, ada gelembung-gelembung gitu. Nanti ini kita juga stop di 5 menit dan kita bandingkan sama yang tadi, yang air biasa. Yang air biasa itu kan tadi 1/4nya larut. Nanti kita lihatnya ini berapanya larut dia. Kok kayaknya banyakan yang air biasa yang larut. Ini cuma keluar gelembung aja. Ini sudah 2 menit. Kita tunggu lagi 3 menit.
Sudah 4 menit, kita tunggu lagi semenit aja. Oke teman-teman, di sini sudah 5 menit dan kita lihat ini sangat sedikit sekali ya larutnya, cuma kayak gelembung-gelembung gitu. Kalau kita bandingkan yang sama yang ini, yang tadi yang pakai air biasa, ini udah lumayan banyak. Dan yang ini juga sama, yang pakai air dingin itu ya dia agak larut, cuma keluar gelembung-gelembung itu aja. Jadi kita tulisnya itu ini udah 5 menit 02, gak larut gitu, gak larut dan cuma keluar gelembung aja. Jadi kita tarik sudah kesimpulan, mana kesimpulannya itu suhu ya mempengaruhi suatu laju reaksi akan berjalan lebih cepat. Yang kita lihat dari percobaan tadi itu, reaksinya itu berjalan lebih cepat ketika dia berada di suhu yang biasa, yang kita bisa lihat di sini. Yang kita bisa tarik kesimpulannya ya gitu, laju reaksi akan lebih cepat jika dalam suhu normal. Nanti saya akan bacakan kesimpulannya lagi. Jadi sekarang kita masuk saja ke uji yang kedua, yaitu apakah luas permukaan dari suatu tablet ini juga dapat mempengaruhi laju reaksi. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada yang saya bagi 4 dan ini yang utuh. Nanti kita akan masukkan secara bersamaan dan kita hitung waktunya yang mana yang lebih dulu atau yang lebih banyak larut dalam 5 menit. Oke, ini pakai BTW ini air yang biasa. Jadi saya nanti akan meminta salah satu teman saya untuk masukkan satu ini dan yang ini, dan saya menekan stopwatch karena saya tidak bisa melakukannya sendiri. 1, 2, 3. Oke, kita tunggu sampai 5 menit yang mana yang lebih banyak atau yang mana yang lebih cepat dalam larut, apakah yang utuh atau yang dibagi menjadi 4. Kita lihat. Ini warnanya kayaknya mengelupas itu semua. Baru 40
50 detik teman-teman. Kita tunggu sampai 5 menit, yang mana yang lebih cepat larut dan lebih banyak. Sambil kita memperhatikan gelasnya, yang dibagi menjadi 4 nih udah keluar gelembung dia, tapi yang ini belum keluar dikit-dikit, ini banyak. Bukan banyak gelembungnya. Baru 1 menit teman-teman, kita tunggu lagi 4 menit. Aduh, ini menutupi. Oke, sudah hampir 3 menit. Kita tunggu. Sudah 4 menit, kita tunggu lagi 1 menit sambil membereskan tempat kerja kita. Oke, sudah 5 menit dan kita lihat ini gelembungnya banyak sekali yang keluar dan yang ini sedikit. Jadi menurut saya sih yang lebih cepat itu yang dibagi menjadi 4, karena masing-masing dari mereka itu larut bersamaan, dan sedangkan yang utuh ini yang di dalamnya itu enggak larut. Tapi yang ini kan yang dibagi menjadi 4 kan luasnya itu lebih kecil, jadi lebih cepat larut, reaksinya lebih cepat gitu. Jadi kesimpulannya saya buat dulu,
Hmm. Oke, jadi saya akan bacakan kesimpulan dari yang pertama, yaitu apakah suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Jawabannya itu ya, suhu dapat mempengaruhi laju suatu reaksi, yaitu dimana kalau suhunya terlalu dingin, seperti contoh yang ini, suhunya terlalu dingin, itu tidak larut dia. Artinya laju reaksinya lebih lambat, dan jika lebih panas juga sama, itu tidak larut. Juga sama, tidak larut. Tapi yang di suhu sedang atau biasa, reaksinya itu larut. Tuh, jadi suhu yang juga mempengaruhi laju suatu reaksi. Dan yang kedua, apakah luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi? Jawabannya ya. Ini contohnya sudah ada. Laju reaksinya terlihat lebih cepat di sini karena ada bukti gelembung-gelembungnya itu lebih banyak, sedangkan yang di sini keluarnya sedikit-sedikit, ini lebih banyak. Jadi yang ini laju reaksinya lebih cepat. Jadi luas permukaan mempengaruhi laju reaksi, di mana luas permukaan yang lebih kecil akan mempercepat laju reaksinya, seperti itu. Baik teman-teman, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin salah pengertian. Sampai jumpa di video selanjutnya.